Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan ini saya atas nama Irwan Sutoyo, mahasiswa ITKes Wiyata Husada Samarinda, akan melakukan pemeriksaan 12 pasang saraf, di mana kita ketahui bahwa 12 pasang saraf ini menginnervasi pada wajah sampai ke bahu. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan 12 pasang saraf kepada pasien, kita pastikan bahwa kita sudah melakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian kita memasang kedua tangan kita memakai handskun untuk sebagai safety pengaman. Kemudian setelah semuanya kita persiapkan, kemudian alat-alat yang kita perlukan yaitu garpu tala, hammer, senter, kemudian kapas, kemudian ada berbagai macam rasa, ada rasa kopi, rasa teh, tong spatel. Baik, pada kesempatan ini kita langsung saja memeriksa 12 pasang saraf untuk mengetahui apakah 12 pasang saraf ini dalam keadaan baik dan normal, dan kita bisa pada pemeriksaan jika ditemukan ada yang tidak normal, kita bisa mengidentifikasi di 12 pasang saraf tersebut. Baik, kita langsung saja. Syarat pertama adalah olfaktorius, yaitu penciuman, yaitu kita mengetes ketajaman penciuman pada si pasien, yaitu kita melihat kita pastikan kita melihat kondisi pasien, kemudian pasien menutup salah satu hidung, lalu kita identifikasi bau yang kita berikan. Kita langsung memeriksa syaraf yang pertama, yaitu syaraf penciuman. Kita tanya dulu pasien, kita pastikan kondisi pasien dalam keadaan, apakah Bapak sekarang dalam keadaan pilek? Tidak ya. Permisi Pak ya, saya lihat dulu ini ya. Ya, bagus. Ya. Kemudian kita akan mengidentifikasi kepada pasien bau apa yang tercium untuk melihat dan mengidentifikasi apakah pasien bisa mengidentifikasi syaraf yang pertama, yaitu penciuman. Ya, kita akan mengetes penciuman pasien. Tolong ditutup hidungnya salah satunya Pak. Ya, saya akan memberikan penciuman. Ini bau apa Pak? Kopi. Kopi. Ini bau apa Pak? Teh. Ya, coba ditutup lagi salah satu sebelah kiri. Ya, bau apa Pak? Teh. Kopi. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan syaraf yang kedua, yaitu syaraf nervus opticus, yaitu ketajaman penglihatan pada pasien. Di mana pemeriksaan nervus opticus syaraf kedua ini terdiri dari pemeriksaan secara visual dan pemeriksaan secara lapang pandang. Pemeriksaan visual yaitu kita berjarak 6 meter, di mana pasien kita minta pasien menutup mata sebelah kiri secara bergantian, kemudian disebutkan beberapa jari yang saya angkat. Baik Pak, kita akan melakukan pemeriksaan syaraf kedua, nervus kedua, yaitu pemeriksaan syaraf optikus, ketajaman penglihatan. Kita akan melakukan pemeriksaan secara visual, di mana nanti saya berjarak 6 meter dengan Bapak akan menutup mata. Nanti diminta Bapak menyebutkan berapa jari yang saya angkat. Baik Pak, langsung saja. Silakan ditutup mata sebelah kanan. Berapa jari saya Pak? 5. Ini berapa Pak? 3. Ini berapa Pak? 4. Ini berapa Pak? 1. Ya. Baik, berikutnya mata sebelah kiri Pak, kalau ditutup Bapak sebutkan berapa yang saya angkat.
3, 3. Ini berapa Pak? 6, 6. Ini berapa Pak? 4. Ya, baik Pak. Ya, baik, untuk selanjutnya pada pemeriksaan nervus opticus ketajaman penglihatan tadi kita sudah melakukan pemeriksaan visual dengan jarak 6 meter. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan lapang pandang. Kita melakukan pemeriksaan lapang pandang, yaitu pasien menutup mata kanan terlebih dahulu, lalu kemudian pasien menatap tengah hidung pemeriksa, kemudian nanti si pasien tolong bilang nanti si pasien sampai benda menghilang sampai maksimal, apakah masih terlihat atau kelihatan. Ya. Coba ditutup mata sebelah kanan Pak. Ya, saya akan. Bapak melihat tengah hidung saya, nanti apakah ini masih, Bapak melihat tengah hidung saya, apakah ini masih kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Kelihatan? kelihatan, kelihatan, Kelihatan? kelihatan, Kelihatan? kelihatan. Ya. Kemudian mata sebelah kiri ditutup Pak. Ya, kita akan coba. Kelihatan, Kelihatan? kelihatan. Kelihatan. Ya. Baik, pemeriksaan selanjutnya pada 12 pasang saraf kranial ini adalah pemeriksaan nervus ketiga, yaitu oculomotorius, kemudian nervus keempat, nervus trochlearis, dan nervus keenam, abdusen, yaitu gerakan bola mata dan refleks pada pupil. Yang pertama adalah di mana si pasien mengikuti gerakan benda ke kiri, ke kanan, dan ke atas serta ke bawah. Baik, kita akan langsung ke prakteknya ke pasien. Diikuti Pak gerakan ini Pak ya. Diikuti. Iya. Ikuti. Ke atas. Ya. Ke bawah. Ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita memeriksa refleks pupil terhadap cahaya. Kita langsung memeriksa secara langsung atau biasa disebut dengan direct. Ya, bagaimana miosis pada pupil. Ya. Ya, pupil mengecil, miosis. Ya, jadi miosis. Ya. Untuk selanjutnya kita masih memeriksa pupil terhadap cahaya. Bagaimana apakah terjadi miosis refleks mengecil pada pupil dengan cara indirect. Indirect yaitu dengan cara menutup salah satu mata yang tidak kena cahaya. Kita mengamati yang tidak kena cahaya apakah mengalami miosis ketika diberikan refleks cahaya. Ya, kita akan melihat pupil yang tidak kena cahaya, ya, terjadi miosis. Ya, ini lagi. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kita memeriksa daya akomodasi pupil dengan cara mendekatkan dan menjauhkan benda. Nanti si pasien tolong mengikuti di mana nanti benda akan saya dekatkan dan saya jauhkan. Tolong diikuti pergerakan bendanya. Pak, kita akan memeriksa akomodasi daripada pupil ini. Saya akan menggerakkan benda ini mendekat dan menjauh. Ya. Kita lihat ya. Ya. Lihat. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus kelima, yaitu nervus trigeminus, yaitu nervus yang menginervasi otot-otot penguyahan. Kita memeriksa fungsi motorik dan sensoriknya. Pemeriksaan motorik, kita meminta pasien saling menggigit, rapatkan gigi dan kencangkan, lalu kita meraba muskulus masseter apakah ada kontraksi, dan kemudian kita meraba muskulus
temporalis, dan apakah ada teraba kontraksi otot. Tolong di saling menggigit Pak, kencangkan. Ya. Ini saya akan meraba muskulus masseternya. Gigit Pak. Ya, ada kontraksi pada muskulus masseternya. Kemudian kita meraba pada otot muskulus temporalis. Ya, ada kontraksi. Untuk selanjutnya pada pemeriksaan nervus kelima ini kita memeriksa untuk sensorisnya, yaitu di mana kita si pasien mengidentifikasi rangsangan di daerah wajah, di mana mata pasien menutup, kemudian kita berikan berupa rangsangan apakah halus atau tajam. Ya, matanya ditutup Pak, kedua-duanya. Bukan ditutup, dipejamkan, ya. Rasanya halus, 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 tajam, 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 halus. Kemudian pasien membuka mata. Diminta pasien untuk membuka mulut, kemudian pemeriksa akan mengetuk dagu dengan hammer. Biasanya normalnya ketika diketuk pada daerah dagu, mulut akan mengatuk. Ya, dibuka Pak, kemudian mulutnya dibuka. Ya, saya akan memberikan ketukan Pak di daerah dagu. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ke-7 atau facialis, nervus wajah atau saraf wajah ya. Kita memeriksa motorik dan sensoriknya. Kemudian memeriksa motorik, pasien pejam mata, lalu kita coba membuka kedua mata dengan jari kita, maka kelihatan otot kelopak mata pasien cukup kuat. Matanya kuat-kuat Pak, saya akan berusaha membuka kelopak mata. Ya, sangat kuat. Pemeriksaan selanjutnya pada nervus ke-7 ini adalah di mana pasien kita minta mengangkat alis, kedua alisnya ke atas sambil mengkerutkan dahinya ke atas. Pemeriksa akan melihat apakah simetris kanan dan kiri, dan pemeriksa juga memperhatikan juga lipatan-lipatan pada naso labial, apakah simetris. Matanya Pak, alisnya diangkat, dikerutkan dahinya, ya, simetris. Ya, buka matanya Pak. Kemudian kita periksa lipatan-lipatan naso labialnya sebelah kiri maupun sebelah kanan, naso labialnya ya simetris. Untuk selanjutnya pemeriksaan pada nervus ke-7 ini yaitu sensoris, yaitu saraf pada pasien atau wajah. Kita bagian sensoris, di mana meminta pasien untuk mengidentifikasi rasa apa yang dirasakan di lidah, yaitu minta pasien menjulurkan lidahnya, lalu pemeriksa akan meneteskan berbagai rasa, satu macam rasa, minta pasien menunjukkan apakah rasa asin, asam ataupun pahit. Kemudian kita meminta pasien untuk mengerucutkan mulutnya atau mencucu, dan pasien kita minta untuk bersiul. Ya, mulut mencucu Pak, kemudian coba bersiul. Ya, bisa menggembungkan pipinya, maksudnya sama-sama Pak. Ya, saya akan ketuk ya. Bapak pejamkan mata, lidah dikeluarkan, dibuka Pak mulutnya.
Ya, saya akan mengidentifikasi apakah Bapak bisa mengenal rasa apa yang saya teteskan di lidah. Buka lebar, Pak. Ini rasa apa, Pak? Asin. Ini. Ini rasa apa, Pak? Manis. Rasa apa, Pak? Asam. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus ke-8, yaitu nervus vestibulo-cochlearis atau saraf pendengaran dan keseimbangan pasien, yaitu dengan cara menggetarkan garpu tala, kemudian kita dekatkan ke tulang mastodius dari telinga, tulang mastodius, dengarkan sampai suaranya menghilang. Apakah suaranya sudah menghilang? Baik, Pak, saya akan menggetarkan garpu tala ini untuk menilai nervus ke-8 saraf pendengaran. Dengar. 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 Kemudian kita pindahkan ke getaran garpu tala ini ke depan telinga sampai suaranya menghilang. Dengar. 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 Untuk selanjutnya kita akan menggetarkan garpu tala ini, kemudian kita akan bergantian mendengarkan dengan si pasien dan si pemeriksa sampai suaranya menghilang. Dengar. Apakah menghilang? Hilang. Hilang. Dengar. Apakah menghilang? Hilang. Ya, hilang. Normalnya suara garpu tala akan menghilang sama antara pasien dan si pemeriksa. Kemudian lakukan dengan yang sama pada telinga sebelahnya. Baik, untuk selanjutnya pada pemeriksaan nervus 8 ini adalah vestibulo-cochlearis ini atau saraf pendengaran di keseimbangan ini, kita akan melakukan tes swabah. Tes swabah yaitu tes swabah ini untuk mengetahui penghantaran suara melalui udara, yaitu dengan meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah suara garpu tala masih terdengar, dan juga kepada pemeriksa secara bergantian terdengar apakah masih terdengar. Dengar. Masih terdengar ya, terdengar. Hilang. Hilang. Terdengar. Dengar. Hilang. Hilang. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan nervus ke-9 yaitu glossopharyngeus dan nervus ke-10 yaitu nervus vagus. Yaitu akan kita lakukan dalam 3 hal, yaitu pertama adalah refleks menelan pada pasien, yaitu dengan cara kita meminta pasien untuk minum air, kemudian kita perhatikan turun naiknya jokun. Anda minum, Pak, alat penengadah. Kita memperhatikan turun naiknya jokun. Ya. Kemudian kita selanjutnya itu akan memeriksa letak daripada opula, yaitu dimana kita pasien kita perintahkan untuk membuka mulut, kemudian kita menggunakan senter untuk melihat posisi
opula dan pita suaranya. Apakah opula berada di tengah-tengah, yaitu dengan cara ketika pasien membuka mulut dan mengeluarkan bunyi A. Buka mulutnya Pak, saya akan melihat opulanya dan pita suaranya. Ya, opula berada, ya bilang A Pak. Ya, posisi opula berada di tengah-tengah dengan pita suara. Ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan refleks untuk muntah, yaitu kita minta pasien untuk membuka mulut dan saya akan sentuh dengan tong spatel ini bagian tengahnya. Ya Pak, saya akan mengetes refleks muntahnya. Bapak membuka mulut. Ya, buka mulut. Saya akan sentuh bagian tengah dan bagian belakangnya Pak. Ya. Untuk selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nervus ke-11, yaitu aksesorius. Nervus aksesorius yaitu pergerakan otot leher. Kita akan memeriksa dua muskulus, yaitu muskulus sternocleidomastoideus dan muskulus trapezius. Pemeriksaan yang pertama yaitu muskulus sternocleidomastoideus, yaitu meminta pasien menengok ke salah satu sisi kanan, kemudian tangan pemeriksa mencoba untuk mendorong sambil kita melihat otot sternocleidomastoideus, maka akan teraba adanya kontraksi. Apakah ada teraba kontraksi? Ya, kita akan meraba adanya otot cleidomastoideus, musculus cleidomastoideus. Ini ada kontraksi ya. Kemudian kita lakukan pada sisi yang kiri. Pasien menengok sebelah kiri, tangan pemeriksa akan menahan. Nah, ini ada kontraksi otot musculus ini mastoideus ya. Ya, kemudian pada pemeriksaan nervus ke-11 ini, yaitu aksesorius tadi, pergerakan otot leher tadi, kita juga akan memeriksa musculus trapezius, yaitu kita melihat kondisi bahu daripada si pasien. Normalnya bahu pada kiri dan kanan pada pasien harusnya simetris. Namun pada kondisi terjadinya paralisis, maka bahu akan jatuh ke salah satu sisi. Kita akan melihat kedua sisi bahu, apakah bahu kiri dan kanan simetris. Ya, bahu kiri dan kanan simetris. Kemudian untuk selanjutnya kita meminta pasien untuk mengangkat kedua bahunya, sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian si pemeriksa akan mencoba menahan. Kemudian kita lihat, ya, sudah kita lakukan. Fungsi saraf ke-11 ini adalah sangat baik. Dibuka mulutnya Pak, saya mau melihat posisi lidahnya. Ya, posisi lidahnya berada di tengah-tengah. Jika ada lesi atau paralisis di bagian kiri, maka lidah akan mengarah ke bagian kanan, begitupun sebaliknya. Untuk pemeriksaan nervus selanjutnya, yaitu yang terakhir ya, nervus ke-12, yaitu hipoglossus, di mana hipoglossus ini atau saraf hipoglossus ini menginervasi bagian bawah lidah. Fokus pemeriksaan ini adalah fungsi lidah. Pemeriksaan pertama dengan cara meminta pasien membuka mulut. Kita lihat posisi lidah. Untuk posisi normal lidah tetap berada di posisi di tengah-tengah. Ketika terjadi paralisis, maka lidah itu akan mengarah ke kondisi yang sehat. Misalnya pasien ini mengalami paralisis sebelah kiri, maka lidah bagian dalam mengarah ke bagian kanan. Begitupun sebaliknya. Kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan nervus terakhir, nervus 12 ini juga kita melakukan pemeriksaan lidah yang kedua, yaitu di mana kita meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Kita lihat posisinya. Untuk orang normal biasa
Untuk orang normal, posisi lidah berada di tengah-tengah ketika dijulurkan. Namun dalam kondisi terjadi paralisis, maka lidah yang berada di luar akan mengikuti lesi. Jadi pada pasien yang mengalami lesi sebelah kiri ketika lidah dijulurkan, maka lidah yang dijulurkan ke depan akan jatuh ke sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Lidahnya dijulurkan keluar, ya, posisi lidah simetris. Ketika ada lesi di sebelah kiri atau paralisis di sebelah kiri, maka ketika dijulurkan lidah juga akan mengarah ke bagian kiri. Begitupun sebaliknya, ya Pak. Demikian pemeriksaan 12 pasang saraf ini yang sudah kita lakukan pemeriksaannya kepada si pasien. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.